Ya, oke, kita mulai ya di sini terkait dengan materi untuk pertemuan ke-9. Oke, materi untuk pertemuan ke-9 ini kita bicara mengenai yang namanya direct costing. Tapi kalau versinya RPS kita menggunakan yang namanya inventory costing. Itu sebenarnya sama saja ya. Nah, di sini untuk materi di chapter 20 ini sebenarnya untuk 2 kali pertemuan. Jadi kita hanya akan bahas mengenai masalah pelaporan menggunakan direct costing versus absorpsi saja. Nanti untuk cost volume profit-nya akan masuk ke minggu depan. Nah, di sini kenapa disebutnya direct costing gitu kan ya? Karena nanti di sini metode yang mau dipakai untuk direct costing ini adalah penyajian laporan keuangan khususnya income statement. Tapi kalau misalkan saya menggunakan versi item-item yang saya masukkan itu sebagai penghitung marginal kontribusi itu hanyalah bagian variable costing saja. Jadi kenapa namanya direct? Karena yang dibebankan cost-nya untuk produk ini hanya yang berupa manufacturing cost yang secara langsung. Jadi nanti hanya berisi direct material cost, direct labor cost, dan juga untuk variabel FOH-nya saja. Jadi fix FOH-nya kita keluarkan karena nanti fix manufacturing FOH itu menjadi period expense. Nah, ini untuk kategorinya direct costing. Nah, kalau selama ini kita memasukkan fixed cost ini ke dalam beban produk gitu kan, ini yang biasa kita lakukan adalah metode absorpsi atau metode full costing atau namanya juga disebut sebagai conventional costing. Jadi namanya ada 3, ada absorpsi, ada full costing, atau ada conventional costing. Dan ini yang memang terjadi atau dilaporkan dalam income statement secara biasanya. Jadi kan kita biasanya kalau melaporkan income statement itu ada revenue dikurangi dengan COGS. Nah, COGS di dalamnya itu kan isinya ada DM, DL cost, dan juga total FOH gitu ya. Nah, nanti di sini kita mulai masuk pembagian terkait dengan si variable cost dengan fixed cost. Karena kemarin kan kita sudah belajar mengenai 2 jenis sifat biaya tersebut. Oke, di sini ada ilustrasi. Ada produk yang terjual, jumlahnya adalah 10.000 unit, dengan harga per unitnya adalah $70, kemudian nanti akan ada total biaya, nilainya adalah 700.000. Nah, ini dianggap kita menggunakan metode percentage of sale atau persentase penjualan. Kita cek di sini, variable costing-nya berarti isinya adalah DM cost, DL cost, dan variable FOH, nilainya adalah $42. Kemudian kita kalikan dengan jumlah yang terjual, nilainya menjadi 420.000. Kemudian kita bandingkan dengan total penjualan, berarti variable costing ini mencapai 60% dari penjualan. Jadi boleh kita katakan bahwa margin kontribusi atas produk terjual ini nilainya adalah 40%. Karena di sini variable cost-nya adalah 60%. Tapi ini kita baru bicara mengenai margin kontribusi kan, belum bicara mengenai net operating income. Selanjutnya, baru kita kurangi dengan seluruh fixed cost. Di sini fixed cost-nya adalah 175.000, tidak kita kalikan per unit ya, karena fixed cost itu sifatnya adalah tetap. Mau unit yang diproduksinya naik ataupun sedikit, pasti fixed cost-nya akan sama. Nah, sekarang kalau kita kurangi dengan fixed cost, di mana fixed cost ini mengambil porsi 25%, didapatlah NOI sebesar 15%. Jadi, bisa dikatakan dari ilustrasi ini bahwa antara pembagian variable cost dengan fixed cost-nya itu, variabel memakan porsi 60%, sedangkan fixed cost-nya memakan porsi 25%. Nah, sisanya itu menjadi operating income. Gitu ya. Jadi ini maksud dari ilustrasi di soal ini. Oke, sekarang kita lihat efek direct costing pada income statement. Contoh di sana, QST Corporation memproduksi satu macam produk dengan kapasitas normal. Oke, jadi normalnya dia beroperasional di tingkat 20.000 per triwulan. Terus dilihat di bawahnya datanya, direct material itu nilainya adalah $30 per unit,
Direct labor nilainya $22 per unit, variabel FOH nilainya adalah $8 per unit, sehingga total direct cost-nya adalah $60 per unit. Terus di baris selanjutnya, budgeted fixed FOH itu direncanakan sebesar 300.000 per triwulan. Di mana katanya fixed marketing dan juga administrative expense itu nilainya adalah 200.000 per triwulan. Terus kalau ditanya berapakah tarif fixed FOH? Tadi kan ini produknya bekerja dengan kapasitas normal adalah sebesar 20.000. Berarti dengan budget 300.000 per triwulan untuk fixed FOH, itu satu produk akan kena fixed FOH sebesar $15. Makanya di sana 300.000 per 20.000 unit. Setelah itu di bawahnya ada tambahan, ada variable marketing expense. Nah, kita tahu bahwa si variable marketing expense ini itu adalah bagian dari period cost kan ya. Nilainya adalah $5 per unit gitu. Terus kalau sudah nanti katanya di sana harga jualnya itu adalah sebesar $100 per unit. Ada tambahan untuk marketing expense itu katanya FOH-nya dibebankan berdasarkan jumlah unit yang diproduksi untuk marketing expense. Kita lihat lagi di sini, ada tambahan varians di sana. Triwulan 1, 15.000, triwulan 2, 9.000, triwulan 3, 14.000, triwulan 4, 17.000. Ini terkait dengan variansnya. Kita sudah beritahukan di sini gitu kan ya, karena kemarin kan varians itu udah di materi sebelum UTS ya, jadi kita nggak akan keluarkan lagi gitu kan, makanya di sini langsung kita berikan netnya saja, kecuali nanti satu yang namanya volume variance, karena di sini kan kita fokusnya adalah memisahkan si fixed cost tadi, jadi kita masih butuh satu lagi namanya volume variance. Variance-nya dianggap tidak material dan ditutup ke COGS, oke. WIP awal dan WIP akhirnya adalah 0, standar costing digunakan untuk menghitung finished good, dan standar costing tahun ini sama dengan tahun lalu, di mana finished good awal adalah sebesar 4.000 unit. Kita lihat di sini data berikutnya, data terkait dengan rencana produksi, kemudian produksi yang terjadi, dan penjualan yang sebenarnya. Oke, nanti kalau baca soalnya tolong hati-hati antara plan production, actual production, dan juga actual sales. Gitu ya. Triwulan 1 direncanakan produksi 20.000 gitu kan. Kemudian yang terjadi produksinya adalah sebesar 20.000, artinya sesuai dengan target. Dan yang terjual juga sebesar 20.000. Artinya tidak akan ada finished good yang tersisa di triwulan 1, kecuali ada finished good bawaan di periode sebelumnya. Triwulan 2 direncanakan produksi 20.000, ternyata hanya mampu memproduksi 18.000, namun bisa terjual 20.000. Gitu ya. Kalau dilihat hanya triwulan 2 aja nggak mungkin gitu kan. Kenapa? Karena actual production-nya hanya 18.000. Tapi actual sales-nya 20.000. Kok minus 2.000, Miss? Dapat dari mana? Cek nanti dari awal sebelumnya. Tadi kan sebelumnya di awal dikatakan ada finished good awal sebesar 4.000. Berarti nanti kita hitung dulu dari awal ya. Kemudian ada data triwulan 3 dan juga data triwulan keempat. Oke, sekarang kita lihat untuk volume variance. Ini kolom yang di bawahnya. Tadi kan budgeted FOH itu dipergunakan untuk kapasitas normal, nilainya adalah 300.000. Oke, kita buat dulu di sini semua sama. Triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4, masukkan 300.000 di sana. Kemudian masukkan actual production. Jadi di sini nanti kita pakai untuk penghitungan applied-nya. Actual production-nya triwulan 1 ini cuma 20.000 sesuai dengan target. Triwulan 2 ini hanya 18.000. Triwulan 3 20.000, triwulan 4 juga triwulan 4 naik menjadi 22.000 gitu ya. Sekarang kita bedah satu persatu. Kalau dilihat triwulan pertama dengan 20.000 yang terjadi sesungguhnya, tarif fixed FOH rate-nya adalah $15, berarti kan applied fixed FOH sama dengan 300.000.
tidak ada selisih ya, 300.000 dengan 300.000 di sini volume variance-nya 0. Kemudian pada second quarter atau dengan budget 300.000 ternyata hanya mampu menyelesaikan produksi 18.000. 18.000-nya kita kalikan dengan $15, didapatlah 270.000. Padahal awalnya saya melakukan budget 300.000 nih, ternyata hanya mampu di-applied sebesar 270.000. Berarti akan ada di sini yang namanya volume variance senilai 30.000. Ada variance yang ada kapasitas yang menganggur di sana senilai 30.000. Di sini makanya kita sebut sebagai unfavorable. Kemudian di kuartal ketiga, karena di sini berhasil memproduksi 20.000, berarti sesuai dengan target. Volume variance-nya 0. Nah, di kuartal keempat, kapasitas normalnya 20.000, tapi ternyata ini mampu memproduksi 22.000, artinya ada kelebihan kapasitas senilai 30.000, dan ini kategorinya adalah favorable. Oke, tadi yang pertama kita menghitung dulu ada volume variance atau enggak. Nah, yang kedua, baru kita masuk ke dalam perhitungannya. Sekarang nanti kita bandingkan di sini. Pertama, kita mau ngitung pakai absorpsi. Metodenya absorpsi artinya mau itu fix, mau itu variabel FOH, semuanya akan digabung menjadi satu selama cost tersebut adalah cost production. Di sini kita lihat, direct material 30, direct labor 22, variabel FOH-nya 8, fix-nya 15, di total COGS per unit adalah $75. Ya, ini kita masukkan di income statement pakai metodenya absorpsi atau metodenya full costing. Oke, cek di sana ada penjualan, berarti di sini nanti cek data penjualan sebelumnya ya. Data penjualan sebelumnya itu kan first quarter atau triwulan pertama terjual 20.000 gitu ya, terjual 20.000 dengan harga jual tadi katanya $100 per unit. Dikalikanlah di sini. Nah, kalau kita pakai metode absorpsi, berarti di sini COGS yang kita gunakan adalah COGS secara keseluruhan. Cek di sini COGS-nya adalah $75 per unit. Memasukkan kategorinya fix FOH. Berarti di sini kita masukin standar COGS-nya 75 dikalikan dengan 20.000 unit, kita memiliki 1.500.000 untuk COGS. Ditambahkan tadi dengan data terkait dengan material labor untuk variance-nya senilai 15.000. In total, adjusted COGS-nya adalah 1.515.000. Gitu ya. Kalau sudah ini kita jumlahkan, tadi kebetulan volume variance-nya juga 0 gitu kan. Sehingga kita kurangi antara sales dikurangi dengan standar COGS yang sudah di-adjust yaitu 1.515, kita memiliki gross profit 485.000. Kalau sudah dikurangi dengan marketing dan administrasi expense, tadi katanya di awal per unitnya kena $5 ya. 5 atau berapa ya? Sebentar saya cek dulu. Oh ya, variable marketing expense kena $5 di sini. Berarti kita akan memiliki 5 dikalikan dengan total yang ada di sini untuk seluruh penjualannya ya. Seluruh penjualan base on-nya adalah production tadi kalau nggak salah. Variable marketing expense FOH dibebankan berdasarkan jumlah unit yang diproduksi. Oke. Kita cek yang diproduksi berapa sih untuk triwulan pertama? Yang diproduksi nilainya adalah 20.000. Terjual 20.000, diproduksi 20.000. Berarti $5 dikalikan dengan 20.000 ya. Sebentar, ini harusnya bukan 300 dong, 5 kali 20.000 ya. Oke, nanti kita cek sebentar. Udah di total, Miss. Oh, sudah total semua ya? Iya, Miss, sama fixnya. Sama fixnya, Miss. Oh iya, sorry. 100.000 ditambah dengan ada tambahan 200.000 ya, fixnya ya? Iya, Miss. Oke, ya di sini. Terima kasih atas bantuannya.
Ya, ada tambahan tadi 200.000, saya tidak ngebaca yang sana. Oke, berarti in total, tadi mana ya slide-nya? Ya, ini. Total marketing and administrative expense totalnya menjadi 300.000, sehingga dihasilkan operating income-nya adalah sebesar 185.000 ini untuk kuartal pertama. Gitu ya. Bagaimana yang terjadi dengan kuartal yang kedua? Sama. Sales-nya kita kalikan dengan sales yang terjual gitu kan. Kuartal kedua ini tadi katanya terjualnya adalah sebesar 20.000 gitu kan. Dengan standar COGS berarti $75 kalikan dengan 20.000. Ada variance dari sisi material dan labor di sini. Kebetulan juga ada volume variance, kita masukkan di sana sebesar 30.000. Kalau sudah ini kita total adjusted COGS didapat, kemudian kita kurangi dengan marketing dan administratif, didapatlah angka segini. Nah, kemudian cek kuartal ketiga. Kuartal ketiga di sini total penjualan hanya 1.800.000. Kenapa? Karena di tabel sebelumnya terkait dengan penjualan, triwulan 3 ini actual sales-nya hanya sebesar 18.000 ya. Jadi agak hati-hati nanti pada saat mengerjakannya. Di sini kita masukkan nanti 18.000 kita kalikan dengan harga penjualannya yang $100 tadi. COGS-nya pun sama, 18.000 unit dikalikan dengan 75. Semua kita teruskan ke bawah, kuartal ketiga. Begitu pula untuk kuartal yang keempat. Nah, untuk kuartal ketiga nanti di sini fix FOH-nya ditambah dengan yang variabel ya. Variabelnya berarti yang diproduksi dikalikan dengan $5 tadi. Kemudian kalau kita lihat dari sisi direct costing. Nah, sekarang kalau direct costing-nya agak berbeda di sini. Apa yang membuat dia berbeda? Pada saat kita memasukkan direct costing, tadi di standard of COGS untuk absorpsi, mana tadi ya? Oke, di sini untuk yang absorpsi kita menggunakan COGS per unitnya adalah $75. Nah, kalau di sini kita menggunakan si direct costing, berarti fix FOH ini kita buang. Yang nilainya $15 ini kita buang, berarti total kita untuk COGS per unit based on variable costing itu hanya $60. Nah, ini kita masukkan di sini, berarti $60 kalikan dengan 20.000 didapatlah 1,2 juta. Kemudian tambahkan lagi dengan material labor variance-nya. Volume variance-nya kebetulan tadi 0 di jumlah. Kita memiliki gross kontribusi margin. Nah, di sini variabel marketingnya kita masukkan terlebih dahulu. Kalau tadi kan marketing expense itu di total di bawah semua. Nah, kalau di sini variabelnya kita masukkan di atas. Jadi margin kontribusi gross dikurangi dengan marketing expense yang variabel, didapatlah margin kontribusi secara net. Nilainya adalah 685.000. Nah, kemudian untuk fix FOH-nya, di sini kita masukkan lagi 300.000 gitu kan ya. Fix marketing expense-nya baru kita masukkan di bawah yang $5 dikalikan dengan, ini yang fix-nya, yang sebesar 200.000, sehingga nanti operating income-nya menjadi 185.000. Kemudian cek kuartal kedua atau triwulan kedua di sini. Ini kan harusnya 1.200.000 untuk standar COGS ditambah dengan variance dari material dan labor yang 9.000 ditambah dengan volume variance 30.000, ini adalah 1.239 ya. Tapi kenapa di direct costing ini hanya memasukkan 1.209.000 saja, jadi yang 30.000-nya ini kita buang. Kenapa? Karena volume variance yang 30.000 ini di sini hanya untuk ditampilkan saja, bukan untuk dihitung. Karena nanti sudah langsung masuk di sini di bagian fix FOH, kalau kalian lihat, di bagian fix FOH, ini kan semuanya dipukul rata sesuai dengan budget, yaitu sebesar 300.000. Jadi berbeda dengan yang tadi gitu kan ya, kalau di sini fix FOH-nya sudah langsung kita masukkan based on budget, bukan lagi based on applied. Jadi kalaupun sebelumnya di sini kita punya volume variance gitu kan, ini hanya untuk sekedar ditampilkan saja. Nah, untuk kuartal pertama atau triwulan pertama, ini kan operating income-nya sama dengan
based on absorpsi, sama-sama 185.000. Tapi cek di kuartal kedua, based on direct costing, karena tadi kita punya volume variance di sini 30.000, di sini operating income-nya menjadi 191.000 kalau pakai direct costing. Kalau sebelumnya pakai absorpsi, ini hanya ada 161.000. Gitu ya, ada selisih di sana. Nah, terus kita cek di kuartal berikutnya. Kuartal ketiga di sini operating income-nya adalah 116.000 gitu kan ya. Nah, di sini dia memiliki third quarter ini juga memiliki nilai sebesar 146.000 loh. Kok bisa miss? Kenapa? Karena tadi kan katanya kalau ininya 0 berarti harusnya net income-nya sama dong gitu kan ya. Tapi ingat, third quarter ini kan ada bawaan dari produk sebelumnya kan. Apa yang terjadi di third quarter ini, sales-nya itu tidak 100%. Gitu kan. Otomatis nanti di sini standar COGS-nya pun tidak 100%, berbeda dengan halnya di first quarter. Oke, ada selisih sebesar 116.000 dengan 146.000. Di fourth quarter, di sini kita punya 113.000 based on direct costing, based on absorpsinya adalah 173.000. Ada sekitar 60.000 di sana yang harus kita lakukan. Kalau akuntansi pasti nggak jauh dari yang namanya rekonsiliasi, gitu ya. Jadi itu nanti selisih dari net income tadi yang harus dilakukan rekonsiliasi. Oke. Nah, sekarang kita lihat di bagian persediaannya seperti apa. Tadi first quarter, dia punya saldo awal, beginning inventory untuk finished good nilainya 4.000, ditambah yang diproduksi 20.000, dikurangi yang dijual yang dijual 20.000, ternyata masih ada ending 4.000. Masuk di kuartal kedua atau triwulan kedua, beginning inventory 4.000, ditambah yang diproduksi 18, dikurangi yang terjual 20.000, masih ada ending sebesar 2.000. Masuk di kuartal ketiga, ada beginning 2.000, tambah dengan yang diproduksi 20.000, dikurangi yang terjual hanya 18.000, otomatis di sini ada ending inventory lagi sebesar 4.000 dan seterusnya seperti ini. Oke, ini nanti kalau di soal diminta dihitung berapakah nilai atas ending inventory. Kalau secara unit nggak akan berubah, tapi secara nilainya pasti akan berubah perlakuan untuk absorpsi dengan si direct costing. Nah, sekarang kita lihat di sini penilaian ending inventory, yang atas ini pakai absorpsi, yang bawahnya ini pakai direct costing. Tadi udah ketahuan ya, ending inventory first quarter-nya adalah 4.000 kalikan dengan standar costing full, itu adalah 75, ini adalah nilainya. Jadi kalau nanti ditanya di ujian, hitung nilai akhir inventory kalau menggunakan absorpsi, berarti jawabannya 300.000. Tapi kalau misalkan hitung ending inventory kalau menggunakan direct costing, berarti di sini nilai COGS-nya itu gunakan COGS yang pakai variabelnya. Nilainya 60, berarti kalikan dengan 4.000 unit, kita akan punya 240.000. Oke, ada selisih sebesar di sini nilainya sebesar 60.000. Oke, dan seterusnya sampai kuartal keempat. Nah, yang terakhir untuk metode di sini yang perlu kita cermati adalah terkait dengan yang namanya rekonsiliasi. Oke, rekonsiliasi operating income antara absorption costing dan juga direct costing, ini biasanya perbedaan di antara keduanya ini disebabkan gara-gara tadi si fixed FOH pada absorption costing dibebankan kepada inventory, sedangkan kalau direct costing kan menjadi expense. Nah, sebenarnya ini kurang tepat. Kenapa? Karena ini kalau misalkan dibebankan seperti ini, tapi antara yang dibudgetkan dengan yang realnya sama, pastikan antara FOH control sama FOH applied-nya sama, nggak akan tercipta yang namanya volume variance. Ini terjadi jika memang tadi antara yang dikontrol dengan yang di-applied-nya nggak sama, maka terciptalah yang tadi namanya volume variance. Nah, volume variance itu mau nggak mau nanti harus kita rekon. Nah, kita buat seperti ini rekonnya. Oke. Kita bawa di sana ada operating income, ada net operating income untuk absorpsi dan untuk direct costing di sini. Oke. First quarter
karena tadi antara operating income based on absorpsi dengan based on direct costing itu besarannya sama, berarti kan selisihnya 0. Kita nggak perlu melakukan rekonsiliasi gitu ya. Kuartal kedua, tadi ada selisih sebesar 30.000. Nah, ini perlu direkon. Kuartal ketiga juga sama, selisih 30.000 ini direkon. Begitu pula dengan kuartal keempat, gitu ya. Nah, rekonsiliasinya boleh pakai yang plek seperti di slide 14 ini, tapi saya lebih prefer menggunakan yang ada di slide 15. Nah, ini yang lebih mudah untuk digunakan. Oke. Slide 15 ini kita hanya tinggal membandingkan antara unit produce dengan unit sold, gitu kan ya. Ini lebih simple. Cek di sini, unit yang diproduksi kuartal pertama tadi 20.000. Terjualnya 20.000. Berarti kan nggak ada selisih dong, 0. Kuartal kedua, unit yang diproduksi 18.000, unit yang terjualnya 20.000. Ada selisih minus senilai 2.000 unit. Nah, kalau sudah 2.000 unit ini kita kalikan nih. Yang menyebabkan tadi perbedaan itu kan adalah si direct costing dengan si absorpsi adalah fix FOH-nya. Tarif FOH rate fix-nya masukkan di sini nih, $15 kalikan dengan 2.000, kita punya di sini selisih sebesar minus 30.000. Kuartal ketiga, yang diproduksi 20.000, yang terjualnya 18.000. Berarti kan kelebihan kapasitas sebesar 2.000. Ini kita kalikan lagi dengan tadi fix FOH-nya, dapat di sini selisih operating income 30.000. Kuartal keempat, yang diproduksi 22.000, yang terjualnya 18.000, ini juga terjadi kelebihan sebanyak 4.000 gitu kan ya. Dengan fix FOH rate-nya adalah $15, dikalikan di sini dapatlah angka 60.000. Nah, yang bagian bawah ini selisih operating income-nya nanti tinggal kita bandingkan dengan yang tadi pertama. Nah, di sini sama enggak sih? Nah, di sini kan ada selisih nih. 0 minus 30.000 plus 30.000 dan plus 60.000. Oke. Ya, sampai di sini untuk materi di pertemuan hari ini. Nanti untuk yang minggu depannya kita baru bahas mengenai cost volume profit. Nanti saya tambahkan lagi slide-nya bukan cuma yang ini ya untuk CVP-nya.